Hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton! Video kali ini berisi daily vlog aku, tapi aku mau share sedikit tentang gangguan menstruasi yang aku alami. Skin pertama video ini itu aku lagi ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok ya teman-teman. Jadi aku mau konsultasi ke dokter kandungan aku dikarenakan ada gangguan menstruasi yang aku alami sampai 4 bulan lamanya. Gak butuh lama karena memang aku datangnya pagi, terus kemudian udah konsultasi sama dokter by WhatsApp, lalu setelah itu ambil obat dan kita pulang. Nah lanjut setelah itu aku dan keluarga makan langsung ya teman-teman karena memang udah menjelang siang. Dan kami makan ke Imperial yang ada di Depok Mall. Nah jadi udah langsung lanjut pesen lalu kemudian makan. Karena setelahnya aku juga harus segera langsung minum obat yang sudah diresepkan oleh dokternya ya. Nah sekarang aku langsung masuk ke cerita tentang gangguan menstruasi yang aku alami. Jadi aku tuh sempat di tahun lalu sekitar November dan Desember itu aku tidak datang bulan teman-teman selama 2 bulan. Nah itu setelah aku runut-runut kayaknya memang dikarenakan ada sahabat baikku yang meninggal dunia. Dan sepertinya itu membuat aku agak terguncang ya. Jadi memang agak stres dan betul-betul kehilangan banget karena dia seorang teman yang sangat amat baik banget buat aku. Jadi untuk para wanita khususnya ya yang memang udah cukup berumur, kalau misalkan kita ada kayak ngerasa stres gitu, itu sangat berpengaruh sekali terhadap hormonal kita. Impactnya atau akibatnya itu kita bisa mengalami gangguan menstruasi seperti yang aku alami karena kita cenderung ngerasa terlalu kepikiran gitu ya atau terlalu stres banget memikirkan hal itu atau merasa sedih berlarut-larut gitu seperti yang aku alami. Berdasarkan artikel yang aku baca dari Alodok, memang stres itu sangat berimpak sekali, termasuk adalah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan menstruasi. Karena kalau misalkan stres itu baik emosional maupun fisik, stres itu dapat menghalangi hormon LH atau luteinizing hormone itu untuk lepas dari tubuh. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan amenorrhea sementara. Amenorrhea itu sendiri adalah satu kondisi ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi atau datang bulan. Nah, kondisi ini terjadi ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama 3 siklus berturut-turut atau lebih, atau bahkan hingga berusia 15 tahun itu belum pernah mengalami menstruasi. Jadi teman-teman, setelah bulan November dan Desember aku tidak datang bulan, pada Januari 2023 itu aku langsung datang bulan. Dan itu parah banget karena dalam 1 bulan, 2 minggu lamanya itu aku mengalami menstruasi. Dan itu juga tidak menstruasi yang biasa ya, jadi dia muncul gumpalan darah yang besar-besar. Dan itu benar-benar parah banget kayak orang keguguran gitu ya, besar-besar banget. Terus pendarahannya itu juga lama, jadi terjadinya itu lebih dari 1 minggu. Dan itu tidak terjadi hanya pada saat bulan Januari saja, tetapi juga pada bulan Februari, Maret, dan juga April. Lalu ketika di akhir bulan April, itu aku masih tetap datang bulan ya teman-teman. Dan itu benar-benar banyak banget. Jadi dia sehari itu aku pakainya itu pembalut kain yang besar, yang long night. Dan aku butuh 7-8 pembalut dalam sehari karena memang terlalu banyak dan terlalu deras untuk pendarahan yang terjadi. Udah benar-benar ngalir kayak keran bocor pada saat itu. Jadi di hari ketiga aku langsung memutuskan untuk ke rumah sakit. Langsung dikasih obat sama dokternya.
Nah, jadi kalau misalkan kita mau lihat pada siklus menstruasi yang normal, rata-rata seorang wanita itu memiliki siklus menstruasi selama 24 sampai 34 hari. Jadi kalau kita mengalami siklus yang lebih pendek atau lebih panjang dalam beberapa bulan secara rutin, maka kita harus segera memeriksakan diri kita ke dokter. Nah, aku udah pulang ya teman-teman. Tadi udah sempat lanjutin lagi cucian aku karena memang lagi banyak banget cucian dan sekarang aku mau minum obat. Oh iya, untuk Rumah Sakit Mitra ini sekarang mereka ngasihnya tanpa plastik ya. Jadi obatnya dikasih dalam kantong-kantong kertas dan juga dikasih goodie bag. Aku cukup senang ya ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok karena memang sistemnya itu udah terkomputerized banget. Apalagi sekarang kita mau masuk ke rumah sakit, mau check up atau kontrol gitu, kita tinggal cari nama kita ya di mesin yang untuk daftar gitu teman-teman. Lalu nanti kita akan dapetin nomor antrian. Satu nomor antrian itu untuk dapetin nomor antrian dokter, nomor antrian pembayaran kasir, dan juga pengambilan obat. Dan ini obat-obat yang tadi aku dapetin ya teman-teman, ada 4 jenis obat yang aku dapatkan. Obat-obatannya itu ada Prover untuk penambah darah, lalu kemudian ada Calnex itu untuk menghentikan pendarahan, Varpain untuk menghilangkan nyeri haid, dan Norelut untuk memperbaiki hormon. Tapi ini semua harus dibeli berdasarkan resep dokter ya teman-teman, karena kondisi tubuh kita masing-masing itu berbeda, jadi nggak bisa disamakan. Untuk dosisnya juga itu diatur oleh dokter. Jadi ini bukan obat yang bisa dibeli secara bebas. Aku hanya share aja untuk obat-obatan yang aku dapatkan. Tetapi belum tentu kondisi tubuhku ataupun kondisi teman-teman yang misalkan saat ini mengalami gangguan menstruasi sama yang seperti aku alami itu sama gitu ya. Jadi memang tetap kita harus datang ke dokter kalau memang kita sudah mengalami gangguan menstruasi. Di video kedepannya nanti aku akan menceritakan tentang lebih detail ya teman-teman terkait dengan gangguan menstruasi yang memang aku alami nih. Dulu tuh aku udah pernah ngalamin ya sebetulnya, tapi itu bukan karena stres ataupun karena sedih berkepanjangan, tetapi juga dikarenakan aku makannya kayaknya kebanyakan. Jadi naik berat badan juga ternyata ada impactnya terhadap gangguan menstruasi teman-teman. Jadi memang sebagai seorang wanita memang kita harus cukup berhati-hati ya. Karena ternyata ada banyak hal yang juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan menstruasi. Nah, ini aku sudah mau mengakhiri kegiatan aku di rumah gitu ya teman-teman. Ini udah mau coba nidurin anak untuk tidur siang. Jujur kondisinya masih benar-benar agak payah ya. Ini aku pakai sarung karena memang kebetulan stok celana rumah aku itu udah benar-benar habis, ludes semuanya, baik yang panjang maupun yang pendek. Dikarenakan memang udah terlalu banyak pendarahan yang terjadi, jadi yang namanya softtek, baik softtek kain ataupun juga softtek biasa yang kita beli jadi pun itu juga udah nggak mampu lagi teman-teman untuk bisa menampung gitu ya. Mau aku pakai double juga udah nggak bisa karena memang udah bener-bener kayak keran bocor. Jadi udah akhirnya pakai sarung, dan ini juga aku alas karena tempat tidurnya juga sempat kena, sampai ke matras protektornya itu juga kena, nembus ke kasur teman-teman. Jadi memang benar-benar parah banget untuk pendarahan yang aku alami kali ini. Nah, nantikan teman-teman video aku membahas tentang gangguan menstruasi ya di beberapa video ke depan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, kiranya cukup bermanfaat dan berguna ya. Thank you for watching, see you on my next video. God bless you all, bye-bye.